Halo semua, balik lagi ke Cerita Pemuda episode 2. Nah, jadi kenalin gue Iqbal yang akan jadi moderator di episode Cerita Pemuda kali ini. Nah, di sini gue udah ditemenin sama dua teman SMA gue. Yang pertama itu ada Virial. Saya hai Virial. Halo guys. Oke, terus yang kedua ada Rehananda. Yo, Oke, mungkin biar bisa lebih enak juga, mungkin masing-masing dari lu perkenalan diri dulu kali ya. Maksudnya kan tadi nama udah, mungkin kayak perkenalan kayak kampusnya, kuliah di mana gitu sekarang, terus jurusan apa, semester berapa gitu-gitu. Dari Viral dulu mungkin. Oke, halo guys, halo semua. Perkenalin, nama gue Virial Mustafa Kamal. Gue saat ini berkuliah di Universitas Pancasakti. Gue sekarang semester 1 masih. Terus prodi gue prodi manajemen. Lanjut. Yohan. Oke, halo semua. Nama gue Ray. Sekarang gue kuliah di Universitas Diponegoro, program studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, dan sekarang udah di semester 3. Oke. Nah, mungkin selanjutnya tema yang bakal kita bahas di episode kali ini adalah mengenai kuliah online versus offline, gitu loh. Yang mungkin emang udah dirasakan lah sama kita semua, baik anak SMA, SD, anak kuliah tuh bakal udah ngerasain hal ini semua gitu. Nah, jadi mungkin yang pertama itu bisa nggak sih kayak lu berdua ceritain nih ketika dapat maksudnya respon pertama kali ketika lu tahu kayak ada surat edaran kayak wah ini bakal kuliah offline nih, kita nggak tahu sampai kapan dan sebagainya, itu bisa nggak ceritain? Oke, silakan Ray. Dari gue ya. Duluan Ray. Ya. Ya dari lu aja. Kalau dari gue sih kan kalau nggak salah waktu itu sekitar di pertengahan Maret ya keluar surat edaran gitu di rata-rata kampus, dan gue pun baru balik ke Undip ke Semarang sebenarnya tuh seingat gue di awal Februari lah. Sebelum masuk gue sekalian ngadaptasi diri lagi di sana, nyesuaiin diri lagi, dan maksudnya gue udah nyaman juga sebulan di sana. Setelah balik kan udah nyesuaiin diri lagi, udah adaptasi lagi sama teman-teman gue di sana, udah ya maksudnya udah enak lah buat lingkungannya, buat gue belajar, buat gue kerja dan lain-lain. Tapi tiba-tiba ada surat edaran lu kuliah online, disuruh balik ke rumah, ya rasanya kayak ya wah agak susah aja gitu sih gue, maksudnya kayak buat pulang, karena di satu sisi gue juga kayak kita mahasiswa belum tahu gitu sistemnya bakal kayak gimana online, bakal sampai kapan. Dan dulu gue juga ngiranya cuma bakal ya lah paling 3-4 minggu, ternyata ya nyampe setahun gitu kan, kayak gini terus. Ya beda banget aja sih rasanya kalau sama kuliah offline. Oke. Mbak, lu Fir gimana Fir? Oke, lu gimana Fir tuh? Oke, kalau gue, for your information, sebenarnya gue di tahun lalu juga sudah sempat berkuliah di UPN Jogja. Nah, jadi ya kurang lebih sama sih. Jawa Tengah tuh rata-rata pengumuman untuk adanya lockdown apa PSBB gitu tuh udah di bulan Maret awal. Nah, sebenarnya UPN dapat informasi untuk kuliah online tuh telat banget sih, karena kampus-kampus sebelumnya kayak UGM, kampus apalah banyak lah, Atmajaya, Sanata Dharma dan lain-lain tuh udah pengumuman semua bahwa kayak mulai dari UTS tuh udah online kan, tapi gue belum ada. Nah, sampai Hamin seminggu UTS, akhirnya baru tuh keluar bahwa UTS sudah mulai online gitu. Ya sebenarnya di awal sih gue seneng, jujur aja ya, karena kayak pas UTS tuh gue bener-bener kayak lagi ngebleng-ngeblengnya pelajaran tuh kayak aduh kayaknya nggak yakin nih kalau UTS offline tuh gue bisa gitu kan, tapi Iya. online gue seneng sih gitu, karena yaudah seenggaknya kan rata-rata UTS kalau online tuh pasti open book kan, mungkin bikin tugas kebanyakan, bikin makalah dan lain-lain, itu ada nilai plusnya sih bagi gue. Tapi gue belum mikir ke depannya kayak ini bakal sepanjang ini, sama sih kira-kira. Menurut gue kirain gue tuh kayak paling semester depan udah mulai udah offline lagi lah, nggak bakal online lagi gitu. Tapi pada nyatanya sampai udah setahun, udah hampir jalan setahun kan nggak kelar-kelar gitu. Ya beda banget sih rasanya offline sama online. Gue lebih seneng offline lah, gimana pun namanya kita manusia makhluk sosial kan, biar dikata bisa tetap ngobrol, cuma kan lewat HP itu rasanya beda sama kayak tatap muka langsung gitu. Iya, setuju sih gue.
Mungkin ini nggak sih, lu masih inget nggak sih kayak pas edaran itu keluar, lu lagi ngapain gitu loh? Kayak misalnya kayak contoh kasus gue waktu itu pas UI ngeluarin surat edaran tuh gue lagi nongkrong gitu kayak, terus kayak gue ngerasa kayak, waduh kayak ini berarti nongkrong terakhir gue gitu loh yang offline gitu. Mungkin kayak lu bisa cerita nggak sih kayak mungkin kegiatan apa yang lu lakuin terakhir tuh sebelum kuliah online ini? Misalnya kayak nongkrong sama temen lah atau lu lagi organisasi apa gitu? Gue Gimana, kan? gue inget banget sih waktu itu pas awal-awal, maksudnya surat edaran keluar dan disuruh pulang, itu gue lagi di kosan sama ya anak-anak SMA kita juga, Dendi, Aan gitu. Oh iya ya mak. Terus tiba-tiba surat edaran keluar, akhirnya aduh lah, ya udah ngomongin enaknya gimana, pulang kapan, mulai cari tiket juga. Ya sebenarnya sih semua juga kayak ada rasa ya nggak pengen pulang gitu, Iya, ngerti. karena ya emang udah nyaman lagi di sana. Cuma ya pertama ya orang tua pasti nyuruh pulang kan, pasti khawatir mau gimana lagi. Kedua juga ya mikir kalau terus di sana belum tentu keadaan cepat membaik juga kan, yang ternyata sekarang juga hampir nyampe setahun. Jadi ya udah setelah itu gue ngobrolin kayak pulang gimana, tiket gimana, ya abis itu udah gue puas-puasin aja sisa-sisa hari gue, ngapain sampai pagi, main apa sampai pagi sebelum pulang. Ya benar ya manfaatin aja dulu waktu-waktu sama teman-teman gue. Toh selama ini kan juga ya ketemu nongkrong cuma lewat Zoom, kentang banget gitu. Iya. Iya benar sih, benar. Tapi itu lu jeda berapa hari kan? Maksudnya kayak dari surat edaran tuh keluar terus kan tadi lu bilang lu beberapa hari main-main dulu gitu loh. Itu jeda berapa hari sih emang? Seingat gue sih paling ya 4-5 hari lah. 4-5 hari. Lumayan Nggak sih. ya nggak ya lumayan. Hmm, 4-5 harian. ngabisin waktu-waktu terakhir berarti. Oke. Terus kalau lu gimana, Bir? Kalau gue waktu itu kan udah pengen UTS tuh. Nah, sebelum UTS tuh udah ada rumor-rumor. Gue lagi waktu itu lagi marching band sih. Kan gue marching band di kampus utama gue kan, kampus 1. Sedangkan kan gue di kampus 2 FISIP. Fakultas gue waktu itu di kampus 2. Nah, jadi waktu gue di kampus 1 emang banyak sih dosen-dosen lagi pada rapat gitu. Terus emang rumornya kayak ini lagi ngerapatin masalah offline online nih gitu. Oh yaudah gitu. Keputusannya sih kayaknya Senin sih dikejar karena katanya Minggu juga tetap ada rapat gitu kan. Terus kayak ya udah kita tungguin aja pas Senin masuk kampus, terus baru ada pengumuman resmi keluar lah edaran lewat ya PDF kan. Sebar bahwa kayak online gitu, udah mulai hari apa tuh, hari Selasa itu udah mulai online gitu. Kayak oh ya udah sih, ya syukur sih, itu bersyukur sih. Awal-awal tuh bersyukur kayak ya udah alhamdulillah. Tapi gue ngabisin UTS gue di sana dulu sih bareng teman-teman kan. Yang ngerjain bareng-bareng dia tuh di kos bikin base camp. Udah ngerjain bareng-bareng. Terus udah kelar, gue balik ke Jakarta itu akhir Maret. Awalnya tuh gue pengennya awal April kan. Cuma kayak banyak informasi kayak Jakarta lockdown, lu gak bakal bisa masuk lagi dan lain-lain kan. Terus kayak ya udah gue memutuskan udahlah secepatnya, tapi gue pengen awal April dan gak terburu-buru kan. Terus di akhir Maret tanggal 30 tuh gue inget banget, gue bangun tidur di telepon nyokap gue kayak, bang pulang sekarang, kereta besok udah mulai gak ada gitu. Ah masa sih gitu kan, terus kayak udah gue akhirnya langsung cabut ke apa namanya, ke stasiun. Gue nanya kan, gue pengen reschedule mbak buat hari ini malam ini juga kereta apaan aja gitu, soalnya emang bener ya awal April tuh udah gak ada pemberangkatan gitu. Iya mas, emang awal April kita udah stop, kereta udah gak beroperasi gitu, jadi sampai akhir Maret. Jadi kayak itu last minute banget. Kalau misalnya gue itu ngeyel gitu ya, nggak dengerin orang tua gue, mungkin beda cerita sih, gue mungkin bisa nggak balik kali. Iya sih Karena benar. akses mana-mana udah mulai ditutupin gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya lu waktu itu nggak balik, misalnya April udah nggak operasi, ya nggak apa-apa sih. Lu bisa balik sekarang kan udah operasi lagi. Waduh, lama banget nih Pak ya. Kelamaan sih, jujur. Kosan Anda berjamur, saya apa kabar? Oh iya, bener juga itu kosan lu gimana? Kalau gue sih alhamdulillahnya bapak kos gue ya setidaknya seminggu sekali bersihin kamar. Terus gue kan juga nitip motor di rumah dia langsung, jadi nggak gue taruh kosan. Ya dia panasin lah, ya hitung-hitung gue juga tetap bayar kosan kan. Ya setidaknya dia beresin kamar gue dan gitu-gitu lah. Berarti kayak Aan sama Dendi juga gitu juga nggak sih kan? Aan Dendi juga kayaknya sih masih stay di sana.
juga kayak barang banyak soalnya. Oke. Kalau barang-barang banyak kan repot juga. Iya sih bener. Wah, bad trip sih. Gue juga waktu itu kan kayak gue ingat banget pas surat edaran keluar tuh kayak lagi nongkrong gitu kayak gue langsung teleponan gitu sama temen-temen gue kayak waduh besok udah online kayak duh ini berarti kayak nongkrong terakhir kan karena kayak setelah itu ya temen-temen gue tuh langsung gue lihat langsung udah di bandara lah, udah di stasiun lah, udah kayak udah pada cabut langsung besoknya padahal kayak tadi malam baru nongkrong bareng gitu sih. Itu menurut gue kayak berkesan aja sih kayak ya gue juga mikirnya waktu itu kayak lu sih kan kayak apa ya kayak ya hela paling 2 minggu paling sebulan lah gue mikirnya kayak gitu tapi kayak buset udah sampai sekarang udah sampai Desember udah 9 bulan cuy kayak aduh makanya kayak Gue pulang dari sana benar-benar cuma bawa 1 ransel. karena PD ini gak sih PD cepet gitu. Anggapan gue ya lah 2-3 minggu gitu ya tahu-tahu setahun pak. Iya benar tuh ada juga temen gue yang kayak gitu sih kan kayak dia pulang cuma bawa tas doang gitu terus kayak ya nggak ada yang nyangka sih bakal hampir setahun gini sih. Oke terus kayak mungkin setelah itu kan kayak kita ya udah lah kita ngerasain lah ya kuliah online offline tuh menurut lu apa sih positif negatifnya dari masing-masing pembelajaran ini maksudnya kayak online tuh positif negatifnya apa offline apa gitu dari siapapun duluan boleh sih. Lalu ya duluan. Iya, dari gue. Kalau bilang positif negatifnya, menurut gue kalau offline positifnya mungkin beberapa dosen tuh ada yang kalau ngajar tuh ya enakan langsung gitu kan, kayak daripada di Zoom gitu. Apalagi kalau mata kuliah menyangkut hitung-hitungan gitu nggak sih? Jadi kayak lebih kalau kita nggak ngerti gitu ya, lebih enak nanyanya gitu, karena bisa cari-cari papan tulis dan lain-lain. Sedangkan Iya, kalau online benar. tuh kayak lebih kebanyakan teori sih ketimbang prakteknya kan jadinya. Terus juga nggak enaknya online menurut gue, dosen tuh jadi lebih tega sih kalau ngasih tugas. Ngasih Iya deadline tuh benar. nggak ada perasaan sama sekali. Ya udah kayak suruh bikin resume jurnal internasional 3 di jam matkulnya doang yang 45 menit kayak wah, ibu baik sekali tapi ya begitu sih. Cuma ya enaknya mungkin ya nggak ada telat-telatan kali ya. Maksudnya kayak kalau offline kan kalau kita udah kebangun kesiangan, jalanan macet gitu-gitu kan bikin telat ya. Emang kalau namanya kita online kan kayak ya udah bangun kesiangan juga tinggal buka laptop, ya udah langsung join gitu, lebih enak aja sih. Kalau gimana? Kelas sambil tiduran lah ya. Yoi, itu nggak ada obat. Kalau lu gimana? Kalau offline dulu ya positif sih ya kurang lebih sama sih kayak yang lu bilang ya. Maksudnya di kelas juga kita bisa lebih aktif gitu kan, bisa ya diskusi juga lebih hidup lah gitu kan. Kalau misalnya lu nggak ngerti juga sedikit ya lu bisa dikit-dikit tanya teman samping lu, diskusi sama teman samping lu, nanya langsung juga lebih enak. Kalau online kan kadang misalnya di Microsoft Teams lu raise hand, banyak yang raise hand, belum tentu lu bakal dapat pertanyaan dan diskusinya pun ya seringkali ya ada aja kendala antara mic lu kenapa, atau mic dosen lu yang kenapa, atau internetnya kenapa, gitu kan ya jadi banyak masalah juga kalau di online gitu. Terus kalau negatifnya offline juga sebenarnya mungkin mirip-mirip aja sama online. Kalau misalnya offline banyak distraksi juga, misalnya ya distraksi lu ada teman-teman lu, ada apa lu bisa ngobrol. Tapi kalau misalnya online ya distraksi lu main laptop nih, lu gampang buka YouTube, main game gitu kan. Maksudnya distraksi yang seperti itu jadinya. Iya, benar. Positifnya online menurut gue sih ya bisa dongkrak nilai dikit sih. Itu dia, betul. Kalau dari sisi mahasiswa ya, masa ya gue jujur aja bisa dongkrak nilai emang. Ya, maksudnya lebih enak gitu loh buat dongkrak nilai dibanding lu. Karena juga dosen rata-rata sekarang banyak yang menyuruh open book, ujian open book sih, iya benar. Nah, emang sih soal jadi lebih susah, cuma ya setidaknya open book ya lu bisa nyari-nyari lah, jawaban lu bisa lebih maksimal. Kalau negatifnya ya banyak sih ya negatifnya. Iya benar sih. Sama distraksi, terus ya dosen juga ya sesuai faktanya aja deh, masih banyak kan yang
yang nggak benar-benar menguasai teknologi. Ya. Gaptek ya gaptek. Iya, masih banyak yang gaptek. Terus ada juga ya beberapa, salah satu dari dosen gue lah yang misalnya kelas malam. Dia masuk kelas 15-30 menit, itu pun biasanya cuma absen sama nampilin soal. Nggak ada ilmu yang gue dapet dari kelas itu, tapi tiap minggu dia ngasih tugas banyak. Maksud gue kayak gue apa belajar sendiri gitu loh. Kayak kalau cuma lu ngasih PPT terus gue ini sendiri, ya kita juga bisa gitu loh. Bisa Ya belajar menurut gue sendiri kayak lah ya. iya kita bisa kembang belajar sendiri ya menurut gue sih. Ya itu juga mungkin karena faktor juga dosennya kurang ngerti teknologi, dan ya gue juga ngertiin mungkin mereka juga bingung kan mau kayak gimana nih online. Mereka juga baru pertama kali mungkin. Ya sama-sama ngerti aja lah mungkin di situasi kayak gini juga. Iya, bener. Iya sih. Kalau yang online tuh gue setuju banget sama pernyataan dongkrak nilai sih sebenarnya. Ya itu makanya ada beberapa teman gue yang udah online tapi tetap nggak ngerjain tugas, tetap nggak absen gitu. Menurut gue kayak aduh sayang banget lu lagi online gitu. Iya bener. Bahkan kayak banyak cutting gue tuh yang bilang ke gue kayak udah nanti lu semester ini kan masih online, kayak ambil aja 24 SKS kayak gitu loh, mumpung online. Cuman kalau gue sih belum berani sih kayak gitu. Tapi Kalau gue sih emang ngambil 24 SKS juga karena emang gue paksain juga sih. Oh iya sih, itu gokil sih, mantap. Ya Cuman lumayan. kalau lu ngerasa nggak sih kayak walaupun emang dosen kita banyak gaptek gitu loh, tapi kayak setidaknya dosen tuh masih lebih mending dari guru nggak sih? Kayak karena kayak gue ngeliat adik-adik gue tuh kayak bahkan kayak gurunya aja tuh bikin Google Formnya, bukan bikin, bahkan nge-share link Google Formnya aja tuh salah gitu loh. Kayak gue ngerasa kayak ya dosen masih ada yang gaptek nih, tapi kayaknya kalau secara kualitas kayak guru lebih banyak yang lebih parah sih dari gaptek sih. Maksudnya gaptek banget lah. Kayak gue kadang-kadang kesian aja sih kayak sama anak-anak SMA, SMP, SD yang kayak ya gitulah, kesian lah anjir mau ngerjain soal aja susah gitu loh. Kesian banget sih. Ya ini juga sih yang menurut gue harus jadi salah satu perhatian, yang kayak mesti kita yang udah level kuliah aja ya bisa dibilang level yang paling tinggi di antara SD, SMP, SMA. Online masih banyak kendala yang kayak gitu, yang kendala-kendala seperti itulah. Ya jadi sering mikir juga gimana anak-anak yang SD, SMP, SMA yang mungkin juga kayak ya SD lah, yang lu benar-benar kayak belajar tuh masih harus visual gitu loh. Kayak harus gurunya nerangin secara enak gitu kan. Terus tiba-tiba lu boom disuruh zoom, kayak ya gimana gitu perasaan anak-anak 5-6 tahun. Iya kan? Benar-benar. Itu orang tuanya sih yang belajar jadinya hitungannya. Karena banyak sih teman-teman ibu gue juga kayak yang baru punya anak kecil, kayak kalau ada soal-soal apa gitu ya ibunya yang ngerjain gitu. Kalau udah nggak mampu pasti dilemparnya ke gue, ntar gue suruh kerjain, ntar di forward ke anaknya gitu. Jadi kayak ya udah, jadi kasihan banget ya sih untuk anak-anak yang umur-umurnya masih harusnya golden age, apalagi kayak anak TK gitu. Lagi seru-serunya harusnya interaktif sama teman-temannya gitu kan. Iya benar. Terus jadi kayak online di masa-masa di rumah, sedih banget boy itu mah. Zaman-zaman main Hot Wheels seru banget kan, tuh anak-anak sekarang nggak bisa. Sedih banget sih. Masa-masa benar-benar lo harus bergaul sama teman-teman lo gitu kan, main. Iya sih, makanya kesian banget sih gue kadang-kadang ngeliatin kayak gitu. Terus ini sih kayak mungkin kalau tadi kita bahas kan emang salah satu dampak positif sama negatifnya itu selama kita kuliah ini kan pasti berkaitan juga sama ujian kita kan, maksudnya kayak UTS, UAS gitu. Nah bisa nggak sih kayak lu ceritain kayak sistem ujian lu gimana gitu loh di kampus gitu, jadi pas online ini kayak entah ada yang aneh-aneh lah ujiannya atau kayak gimana gitu loh. Dari siapa nih? Dari Rehan atau dari gue nih? Bebas. Lo dulu ya, gue dulu aja. Yaudah deh. Ya. Kalau gue sendiri buat di Pancasakti sendiri sih, gue baru mau UTS nih sumpah, karena Pancasakti emang telat banget dari masuknya udah telat banget. Terus juga jadwal ya udah nggak ada usaha untuk dirapat-rapetin tuh nggak ada sih. Jadi kayak udah going normal. Jadi minggu depan gue baru UTS. Tapi sekarang udah hampir 75% lah udah keluar semua soal-soal UTS, dan lebih
ke arah tugas-tugas aja sih, kayak misalkan bahasa Indonesia ya, karena gue semester 1 kali ya, jadi kayak ya udah cuma disuruh bikin puisi, nanti lu bacain, di videoin gitu. Terus Iya, iya. kayak ya udah tugas-tugas PKN gitu kan, presentasi, jadi kita recording Zoom kayak gini aja. Ya kayak gitu-gitu doang sih, kebanyakan tugas-tugas aja, bukan kayak yang soal lo harus ngerjain gitu sih. Han gimana Han? Gue jadi inget di semester 2 kan gue ada mata kuliah olahraga. Oke, terus. Nah, itu ya lu bayangin aja UAS disuruh rekaman pakai tutup mata, gue di kamar begini pocok-pocok teng gitu. Kan kayak orang bodoh banget gitu. Ya Allah, kayak disuruh tutup mata juga gitu kan lagi. Biar nggak nyontek Ya gitu cuma ya maksudnya. iya, Tapi maksud biar nggak nyontek gitu kan. Kalau di Iya. laptop mungkin kan dia mikir kita bisa sambil lihat video gitu. Iya. Tapi lu kan atlet poco-poco kan SMA. Waktu tahun itu lu Oh atlet iya, poco-poco ASEAN Games kan gitu kan. mewakili gue pocok-pocok atlet. Atlet kan kita. Jadi kayak udah auto bisa lah ya. Ya Gampang udah, lah ya. ya udah tinggal terus-terusin dikit lah. Iya. Iya sih. Terus kalau dosen selain itu sih ya rata-rata ya gitu-gitu aja sih, antara ada yang real time, misalnya dia mulai jam 10 dikasih soal ya harus selesai jam 12. Ada juga yang ujiannya take home, misalnya dikasih soal banyak ya selesaiin dalam 3 hari. Ada juga yang enggak UAS, misalnya kayak sebelumnya lu udah ada tugas banyak dan dia ngitung itu sebagai UAS. Itu yang enak. Ya macam-macamnya sih, kurang lebih kayak gitu aja kalau yang lebih ke materi gue ya, lebih ke materi gue. Oke. Untungnya nggak ada yang kayak nyuruh lisan atau gimana gitu. Kalau gue sih paling aneh ini sih. Kalau gue tuh pembagian waktu ya, jadi waktu itu gue cukup shock ya. Jadi ini kayak salah satu matkul pertama yang nerapin sistem ini sih. Jadi kayak gue tuh misalnya ujian, oke nih pengantar akuntansi dari jam 1 sampai jam 3 misalnya. Nah tapi kayak tiap soal, dia tuh ngirimnya per soal gitu loh. Kayak soal 1, terus kelar gue harus scan soal 2, dan itu kayak menurut gue sangat makan waktu sih. Bahkan kayak temen gue banyak yang kayak kesandung di situ loh, karena kayak tiap kelar langsung scan kayak gitu sih. Dan gue ngerasa itu sih, mungkin ini perasaan gue ya, kayak di fakultas gue tuh emang bener-bener walaupun online tuh sama dekanatnya tuh, maksudnya pihak fakultas tuh bener-bener diusahain tuh harus jujur lah, makanya kayak entah soalnya dipersulit lah, sistemnya dibikin ribet gitu sih. Tapi kalau gue sih so far belum pernah aneh-aneh kayak lu sih kan, kayak tutup mata kayak gitu. Wah, belum pernah ada, belum jangan sampai. Tapi lo ada matkul lu di semester 1 ya MPKU ya? Iya, gue semester 1 MPKU-an. Gitu. Oh ya, lu belum kena online berarti lu. Ya, nah makanya gue nggak habis pikir tuh MPKU gimana ya. Terlanjur kena online. Oke. Terus juga ini nggak sih, kayak mungkin juga ini isu yang sensitif juga ya menurut gue. Kayak kemarin tuh banyak ya, kalau lihat tuh demo-demo kayak selama yang mahasiswa tuh minta biar UKT tuh setidaknya dipotong lah gitu selama ini. Nah, menurut lu tuh kebijakan-kebijakan kayak gitu kayak gimana sih menurut lu pribadi gitu? Lu dulu deh. Gantian. Kalau menurut gue sih ya emang agak susah sih kalau ngomongin tentang UKT gitu. Iya, Cuma kalau menurut gue emang jalan terbaik kalau dari kampus gue sendiri sih ya lu ya ngajuin data-data lagi. Misalnya lu emang terdampak pandemi, terdampak COVID, ya lu ngajuin data. Misalnya kayak kalau lu minta turun UKT atau diskon UKT, ya lu kayak misalnya lu pertama kali lah minta UKT golongan gitu kan, lu slip gaji lah dan lain-lain, ya lu nyerahin lagi, dan kalau emang lolos ya berarti kan ya udah lu dianggap benar-benar ini ya, apa maksudnya kayak butuh bantuan gitu kan. Ada juga yang penangguhan, misalnya ya cuma minta pengunduran aja, dan itu juga kampus gua fasilitasin sebenarnya. Ya kalau menurut gue sih sebenarnya udah cukup baik lah, karena juga sebenarnya tadinya di kampus gue juga ada wacana buat naik UKT, dan ya itu juga banyak diprotes sama mahasiswa, karena ya maksudnya kan karena kondisi kayak gini juga apa dasarnya buat naik gitu kan. Ya tapi alhamdulillahnya sih ya
ya kurang banyak lebih sedikit ya didengerin lah masukan dari mahasiswa juga, dan ada apa penangguhan UKT buat yang memang terdampak ya, jadi ya udahlah gitu. Kalau lu gimana, Bir? Kalau gue dulu ya waktu di UPN emang ada sama sih kayak gitu, ada banding UKT lagi sih kalau misalkan yang terdampak ya kita ngajuin lagi gitu. So menurut gue kalau yang kayak demo kayak kenapa nggak turun, kita kan nggak nikmatin fasilitas kampus gitu kan. Gue nggak kencing di sana, gue nggak buang air di sana gitu, gue nggak pakai airnya kampus, jadi kayak ngapain gue bayar harus sama gitu. Ya mungkin kalau di logikain ya iya sih memang, cuma kalau kita lihat dari sisi lain kayak misalnya ya uang UKT juga mungkin buat gaji dosen kan gitu dan lain-lain. Ya sebenarnya make sense juga untuk kalau misalnya nggak turun. Cuma gue lebih setuju ketika emang ada bantuan subsidi kuota dan lain-lain sih. Maksudnya ya itu yang kita butuhin sih sebenarnya untuk online. Karena kan ya namanya Zoom kayak sejam nge-Zoom aja tuh bisa berapa ratus mega atau bahkan hampir giga gitu kan. Ya itu sih kebijakan yang menurut gue udah cukup wise adalah ya bantuan kuota subsidi itu. Cuma pada kenyataannya gue aja waktu itu nggak, harusnya kan tiap bulan ya, tapi kayak dalam satu semester gue cuma dapat bantuan sekali, jadi kayak gue rasa belum terlalu merata juga sih pembagiannya. Ada yang teman gue yang mungkin provider yang lain kayak tiap bulan dapet, tapi ada yang provider ini misalkan kayak bulan ini nggak dapet, tapi bulan depan dapet, terus besok lagi nggak dapet lagi gitu, jadi kayak kurang rata aja. Terus kalau buat di kampus Pancasakti gue sendiri sekarang, buat metode pembayaran ada kayak metode dicicil gitu sih buat orang-orang, buat teman-teman gue dan semua mahasiswa yang mungkin keberatan gitu. Jadi ya UKT itu bisa dicicil, jadi nggak ngeberatin banget sih gitu sih. Lebih gitu sih. Gitu. Karena kalau misalnya UKT bayar langsung sebrek gitu kan ya, kayak ya belum tentu ada orang yang, kan ada aja gitu orang yang di bulan itu lagi emang ada duit gitu, sedangkan dia harus bayar segede gitu. Jadi kalau dicicil ya gitu sih metode, mungkin solusi dari kampus Pancasakti gue tuh kayak gitu. Gue juga kayak gitu sih juga waktu itu. Kalau gue sih berharap ya, karena waktu itu gue udah tahu lah di kampus gue udah pasti nggak ada bantuan subsidi kuota gitu loh. Itu udah pasti nggak ada, sehingga kayak gue waktu itu berharap ya setidaknya adalah pemotongan entah misalnya kayak 20% lah kayak gitu. Karena menurut gue ya walaupun segitu pun itu tetap uang gitu loh yang bisa lo pakai buat hal lain gitu. Nah, dan waktu itu gue juga termasuk waktu itu nahan lah. Gue masih nahan banget, kayak gue tuh nahan sampai pembayaran tinggal berapa lama gitu, tinggal seminggu atau 2 minggu. Akhirnya kayak dari info yang gue dapat kayaknya ya udahlah nggak bakal ada pemotongan, terus ya udahlah gue bayar. Nah terus kayak mungkin kalau di kampus gue sendiri itu yang sempat panas itu kan, kalau di kampus itu kan ada reguler, ada paralel sama KKI kan. Nah setahu gue tuh malah di kampus gue itu yang paralel sama kelas internasional tuh bahkan naik malah. Nah itu yang sempet kayak waktu itu panas gitu lah kayak. Tapi ada juga banyak orang yang kayak komen yang menurut gue dia komennya malah kayak lu kan udah milih paralel gitu, kayak ya lu harus siap lah dananya buat segitu. Tapi menurut gue itu salah juga lah ya, karena kayak corona kan nggak mandang orang kaya atau miskin, pasti kena semua lah ya. Kayak gitu sih mungkin kalau di kampus gue. Tapi ya sih gue juga sempat lihat Bal yang di UI itu yang ya banyak yang komen tentang apa paralel dan KKI yang lu harus siap. Dan menurut gue kayak ya lu belum, gimana ya, sekaya-kayanya orang pun mana ada sih yang bisa memprediksi ekonomi gitu, memprediksi ada pandemi. Kan ya mau lu punya perusahaan gede aja bisa tutup kok tiba-tiba karena COVID kan. Maksudnya nggak menutup juga lu paralel dan KKI butuh bantuan. Gue rasa juga ini malah mahasiswa malah menjadi kayak stigma mengelompok-kelompokkan gitu loh jadinya di sini. Padahal harusnya kita sebagai mahasiswa kalau emang kita menuntut mau dengan UKT yang ada kita menuntut bantuan, ya harusnya kita bergerak sebagai satu gitu loh. Nggak usah kita jadi mengesampingkan yang paralel yang bayar lebih karena lu orang kaya. Menurut gue ya pola pikir kayak gitu gue rasa ya udah mulai harus kita ubah gitu loh. Kayak nggak selamanya itu selalu benar kayak gitu. Iya benar-benar. Ya makanya kayak itu sih menurut gue kalau ngomongin
jujur menurut gue sih ngomongin pembayaran UKT nih selama kuliah online offline gitu kayak chaos sih kemarin sih menurut gue, kayak panjang lah runtutannya, entah ada ya itu antar mahasiswanya sendiri berantem lah, beda pendapat, atau sama rektoratnya lah, kayak menurut gue sih cukup panjang sih kemarin sih itu kasusnya, entah di univ manapun kayak gitu sih. Terus oh ya, lu ngerasa gak sih kayak entah lu ikut organisasi lah atau UKM gitu atau lu ikut panit gitu selama online kayak gimana sih rasanya gitu loh? Lu Dari gimana, Bir? Rohan dulu. Oh, gue ya. Iya, boleh boleh. Gue kan emang organisasi dan lain-lain mungkin ikutnya waktu kemarin ya, tahun lalu di UPN. Untuk di sekarang kan emang belum ada kepanitiaan apapun tuh, belum ada karena masih maba kali ya. Tapi ya gue ngerasain, gue juga sempet kan kemarin jadi panitia PKK buat kampus gue yang lama, PKK jurusan gue yang lama di UPN. Ya gimana ya, sebenarnya plus minusnya kayak vibes-nya PKK tuh terkenal dengan kayak yaudah kita ketemu gitu kan, terus kayak yaudah kita bisa lihat adik-adik kita secara langsung, ngikutin acaranya, bikin kekompakan yang bener-bener kekompakan gitu, nggak cuma sekedar kayak jadi tugas-tugas doang gitu nggak sih, kayak di lewat Zoom terus bikin tugas misalkan suruh ngerancang bisnis plan gitu kan, jadi kayak ya kita nggak tahu apakah semuanya kerja apakah enggak gitu kan, atau cuma yang geraknya cuma satu gitu. Iya sedih banget sih, sedih banget. Terus ya pasti banyak lah acara-acara kayak di 28 aja kan banyak yang force mayor kan, akhirnya kayak etalasi yang harusnya jadi suatu ajang apa ya, ajang Minat bakat lah ya. minat bakat gitu kan jadi nggak ada gitu. Terus ya udah, apalagi kayak organisasi-organisasi yang butuh regenerasi itu sih menurut gua apa sih ya, kasihan banget gak sih, apalagi kayak kita Ural gitu kan Mbak, pecinta alam, gimana kayak ya harusnya kalau misalkan regenerasi itu ya dengan proses-proses yang fisik tuh wajib gitu. Nah sedangkan di Zoom kayak kalau online tuh gimana gitu, lu suruh ngevideoin push up gitu atau gimana kan guring gitu, guring, jadi kayak kasihan banget sih gitu. Terus timeline juga jadi ngacak buat organisasi kan, ya sedih banget sih. Terus oh iya, lu marching band gimana itu, Bir? Marching band, iya aslinya juga gue harusnya di akhir tahun ini di bulan-bulan Oktober November tuh harusnya ada perlombaan namanya IDCC, Indonesian Drum Corps Competition kan. Itu gue udah dari awal, dari gue maba semester 1 yang lalu tuh gue udah mulai latihan kan, buat emang dikhususkan buat IDCC kan, udah mulai masuk fase latihan. Ya udah karena corona awalnya masih latihan offline aja, walaupun kita nggak bisa bawa pulang alat ya kan, ya kali kita bawa pulang alat gitu kan, ya kan inventaris gitu segede gabet gitu kan, kita bawa pulang kan enggak, aja kayak paling bawa ya alat-alat kecil lah, kalau misalkan perkusi bawa stick aja, kalau kita bawa mouthpiece-nya aja gitu kan. Awal-awal masih latihan, masih lewat Zoom, lewat Discord gitu kan. Terus udah lama-kelamaan hilang, ya udah jadi kayak vakum aja gitu. Jadi ya udah paling kalau ada acara juga acara kayak disnatalisnya aja atau apa, jadi kayak ya kurang banget sih, kasihan. Terus juga sekarang kan udah mulai ada calon anggota baru kan. Ya jadi latihannya juga pasti nggak maksimal sih menurut gue, karena kan yang kayak gitu harusnya secara langsung gitu. Kayak kalau yang kita di divisi brass yang kayak niup-niup alat kan kita harus latihan pernafasannya tuh ya, yang bener adalah kalau bisa ngelihat kayak kita bisa ngeliat kayak oh ini nafasnya masih salah, ini enggak gitu. Sedangkan kalau wajib kan susah ceknya gitu-gitu. Ya gitu sih, jadi kayak ya udah timeline segala macam pelantikan dan lain-lain jadi molor, jadi ya udah gitu sih, imbasnya jadi kuring sekali. Iya sih, ngerasa sih gua. Lalu gimana? Gue tuh pas kalau kepanitiaan pas pandemi itu gue ada kemarin di lomba di fakultas gue, dan pas online tuh kan sempet off sebentar kepanitiaannya karena emang ya lomba-lomba gitu kan, olahraga gitu semuanya ya dilaksanain offline kan. Iya. Ngerti. Dan setelah beberapa bulan akhirnya ada satu hasil bahwa kita ngerjain ya cuma bakal online kayak e-sports dan debat dan lain-lain gitu yang bisa semuanya lewat online.
Dan yang bingung buat gue adalah gue di saat itu divisi logistik. Kayak gue logistik online, gue ngapain gitu loh. Iya, ngerti. Gue juga di posisi Apa kayak gitu sih. apa yang gue sediain gitu loh. Iya, Terus iya. ya udah akhirnya kayak ya ya cuma gitu-gitu aja, nyedain Zoom, nyedain apa ya, platform lah, intinya lebih ke platform. Dan dari situ jadinya ngebantu-bantu, kayak misalnya di lomba apa gue jadi MC, di lomba apa gue jadi apa ya, ngerangkap-rangkap aja gitu, jadi ngebantu. Overall sih ya, kalau gue sih ya, gue ngikut kayak kepanitiaan atau volunteer apa gitu kan, tujuan utama gue sebenarnya kayak gue pengen kenal sama orang banyak gitu loh. Gue pengen tahu kayak pola pikir dari orang yang berbeda-beda gitu loh. Kayak misalnya dari background mereka mana, terus mereka mikirnya kayak gimana, kan pasti orang punya pandangan yang berbeda-beda. Dan itu sebenarnya kalau gue ikut kepanitiaan itu yang pengen gue tahu dari situ. Dan dari online ini kan kayak lu ujung-ujungnya cuma kontak cuma ini sama ya paling sama koor lu doang, atau sama teman lu yang deket di satu divisi. Satu divisi pun belum tentu lu bener-bener ini sama online kan. Iya, benar. Belum tentu ya bener-bener Bonding ya. kerja bareng gitu lah Iya. istilahnya. Belum tentu bisa kenal. Dan ya itu menurut gue sih ya kurang banget, yang sayang lah gitu. Maksudnya setahun lu sebenarnya bisa nambah jaringan temen lu, tapi jadinya kayak gitu. Dan juga kemarin gue kalau join organisasi, gue sempat di ASEC kan, terus di tahap probation ya, mereka punya banyak tugas. Misalnya kayak social project. Kalau online kan gimana lu melakukan social project gitu loh, Iya. nggak bisa dilakuin. Akhirnya ya udah nggak dilakuin gitu loh. Itu kan menurut gue kayak aduh sayang banget. Padahal kalau lu langsung ya lu bisa melakukan kontribusi lah ke ya sekitar kampus lu gitu. Dan ya cuma untungnya sih gue masih ada kesempatan lagi di Januari, gue ikut volunteer. Gue belum tahu sistemnya bakal kayak gimana, semi virtual. Ya ikutin aja, mungkin ada tambahan-tambahan yang lebih baik gitu, tambahan-tambahan yang lebih baik ya ikutin aja lah gitu. Ya mau gimana lagi kan kondisi kayak gini. Dan tapi bener juga sih, yang salah satu yang gue kasihan adalah anak-anak SMA sebenarnya. Kayak anak-anak SMA kita, Talasik nggak ada, Kris nggak ada. Kayak menurut gue padahal salah satu yang penting di masa SMA tuh ya lu itu gitu loh, acara-acara kayak gitu. Iya sih, setuju banget. Kalau lu nggak ada acara kayak gitu, kayak ya Allah, masa SMA lu ngapain? Kayak masa cuma online, cuma nge-zoom doang gitu kan. Lu juga nggak interaksi sama teman-teman lu. Kayak dulu, maksudnya kayak, contoh lah kita kelas 12, kita ngapain sih Bal di kelas? Emang bener-bener 100% belajar? Enggak juga kan? Iya kan? Maksud gue kayak hal seperti itulah yang kayak yang nggak bisa dirasain, yang gue juga kesian banget gitu loh sama angkatan-angkatan di bawah kita. Mereka nggak ngerasain wisuda, nggak ngerasain apa-apa gitu kan. Prom gak sih? Kayak gitu nggak dirasain gitu loh. Kayak aduh sayang banget gitu masa SMA lu. Cuma ya mau gimana lagi kan. Iya. Ya itu sih sebenarnya yang kadang gue juga kayak gimana caranya ya, maksudnya kayak bisa lebih baik gitu loh, walaupun online tapi bisa punya outcome yang sama, atau ya setidaknya mendekati lah gitu dengan yang offline. Menurut gue itu ya salah satu masalah lah yang masih kita hadapi sekarang ini. Iya, benar. Setuju sih gue. Gue juga waktu itu ada sih kan panit yang gue jadi logistik, dan emang runningnya panit gue itu April awal, pokoknya dari Maret akhir tuh udah harusnya kerja gitu. Cuman karena gue kayak masih ya logistik gitu, dan emang bener-bener ketabrak corona kayak gitu kan, kayak nggak siap, jadi kayak gue kerjanya cuman nge-share snapgram. Nah iya yang kayak gitu-gitu. Iya, jadinya kayak ya gitu udah doang jadinya. Iya sih. Sama ini sih gue juga ngerasa ini sih, pernah kepikiran nggak sih lu kayak gimana kondisi, kan kalau kita bertiga kan udah pernah ngerasain lah ya kuliah offline gimana gitu. Yang gue masih nggak habis pikir tuh gimana perasaan maba yang benar-benar baru masuk gitu loh sekarang, yang benar-benar ini ya, dia bukan pindah dari univ lain, atau pokoknya dia benar-benar fresh graduate gitu loh. Itu kayak gue masih nggak habis pikirnya, kayak mereka belum pernah belum pernah
ke kampus gitu loh, ke fakultas mereka belum tentu pernah gitu. Kayak gue kadang-kadang kayak kesian gitu sih ngelihatnya. Oke, terus kayak Iya sih. iya bener sih. Kayak terus oh ya, menurut lu apa aja nih saran dari lu sih selama udah ngalamin kayak ya udahlah dari offline ke online gini, apa sih kayak saran lu berdua gitu kayak buat pendengar-pendengar nih kayak oh lu seharusnya begini begini gini, ada nggak saran-saran kayak gitu? Coba Fir duluan Fir, gue penasaran. Soalnya jujur gue masih bingung Oke. juga sebenarnya. Karena apa ya? Ya mungkin yang dikatain Rehan tadi sih, kayak sebenarnya online adalah ajang kita buat dongkrak nilai. Jadi manfaatin semester ini banget lah. Jadi kayak dengan ujian lu take home, dengan ujian lu yang open book dan lain-lain, maksimalin banget sih. Karena belum tentu nanti kalau di offline lu bisa mendapatkan IP yang sebesar pas online gitu kan. Terus juga saran gue tetap apa ya? Tetap jalin silaturahmi sih sama teman-teman lo, apalagi yang buat maba-maba gitu kan. Sebenarnya sedih banget sih belum pernah ketemu, apalagi kalau yang benar-benar nggak pernah ketemu physically gitu. Kalau misalnya orang kan mungkin ada ya kayak gue juga 1-2 kali pernah lah ketemu sama teman gue, kita ngumpul bareng gitu kan. Karena domisilinya mungkin dekat, cuman ya kayak anak-anak UI, anak Undip kan nggak melulu orang-orang Jawa semuanya gitu kan. Pasti Iya, ada orang setuju. Kalimantan, ada orang Sulawesi dan lain-lain kan, pasti mereka-mereka yang di sana yang lebih susah buat ketemu gitu dan lebih kayak apa ya? Jadi gue harap mereka saling ngerangkul satu sama lain. Jadi ketika nantinya udah ketemu, nggak awkward gitu, nggak kayak maba baru ketemu maba, jadi kayak yang tadinya di Zoom atau di grup udah rame, terus tiba-tiba pas datang jadi klik lagi gitu. Jangan sampai sih ya gitu sih. Kalau gue sih gitu, belum kepikiran yang lain sih. Kalau lu gimana, Re? Itu juga sih yang bingung sebenarnya, kayak maba lu baru masuk kampus, udah di boom kuliah online, lu belum kenal siapa-siapa. Maksudnya kalau lu membutuhkan bantuan buat satu materi pun lu bingung kayak Wah mau minta betul, siapa gitu. gue Kayak lu ngerasa banget sih. bingung sendiri, susah sendiri gitu loh. Bener, Kalau lu belum kenal siapa-siapa kan. Dan bener. cuma ya bingung juga sih gimana cara lu benar-benar kenal satu angkatan gitu loh kalau lu nggak ketemu, nggak ketemu, nggak melakukan sesuatu gitu loh. Mungkin ya bisa aja mereka misalnya ketemuan di Zoom rame-rame, tapi apa apa itu benar-benar efektif gitu loh, maksud gue kayak ya ujung-ujungnya kalau ketemu langsung mungkin ya bakal tetap awkward, bakal tetap nggak kenal satu sama Iya lain, sih. bakal tetap kayak gitu. Bingung juga sih sebenarnya apa yang bisa dilakuin kayak kalau buat maba gitu. Cuma ya mungkin gue juga belum ngerasain mereka kayak apa, nggak tahu benar-benar kayak apa, jadi gue juga belum bisa tahu gitu loh gimana caranya. Dan ya kalau dongkrak nilai sih gue rasa harus banget sih, entah itu dari Juga maba ya. atau dari anak-anak semester kita juga, karena Iya. udah pasti nanti misalnya kita masuk offline di semester 5, maba masuk offline di semester 3 atau semester 4, materi udah pasti jauh lebih berat lagi. Iya, Iya. setuju. Iya. Maksudnya gue kuliah semester 1 offline aja tuh udah berasa berat gitu loh. Iya. Nggak kayak online mungkin gue ngambil 24 SKS masih bisa hidup gitu. Kalau offline ya mungkin kayak waduh, udah lu bolak-balik kan. Apa-apa harus ini kayak ya mungkin ya bakal jauh lebih susah gitu loh. Ya mungkin kalau dari sisi perkuliahannya manfaatin banget lah gitu. Di masa-masa kayak gini ya lu kalau ada yang lu udah difasilitasi, punya fasilitas lah setidaknya, lu punya laptop, punya HP, ya lu gunain itu buat benar-benar ya lu belajar sendiri, cari materi-materi yang mungkin nyambung lah sama materi lu, karena ya jujur aja faktanya kan emang sekarang banyak dosen yang ngajar ya cuma ngajar gitu loh, cuma sekedar ada meeting ngasih PowerPoint. Dan gue rasa ya di masa sekarang mau nggak mau, karena emang sistem pendidikan kita masih seperti ini, mau nggak mau ya harus kita yang berusaha sendiri gitu loh di masa-masa kayak gini. Itu aja sih sebenarnya. Sama sih, gue setuju sih kan, karena kayak emang menurut gue kayak online emang menurut gue positifnya tuh fleksibel kan, cuman kayak
menurut gue tuh online itu menuntut banget kerja keras dari kitanya sih menurut gue. Karena kayak lo ngelawan males lah. Karena kayak ya yang gue nggak munafik lah ya. Gue pun pernah kok kelas terus tidur, gue tinggal tuh gue pernah kayak ya hal-hal kayak gitu tuh menurut gue emang kalau online ini harus ngelawan banget sih, ngelawan diri sendiri gitu loh. Karena kayak lo males, lo misalnya entah lu demot, lu nggak bisa nongkrong sama temen lu, itu kan kayak perjuangan aja gitu, lu harus ngelawan. Apalagi kayak mungkin yang maba tuh lebih shock lagi lah ya, kayak Iya. mungkin kayak adalah temen gue juga yang baru masuk kuliah kan sekarang, kayak dia bilang kayak gue aja belum punya temen bang sampai sekarang, kayak Iya ya, benar. ya Benar kan benar kayak benar. gue nggak tahu, gue cuman kayak ya gue mungkin tahu nama tapi kayak ya gue nggak Nggak kenal orang kayak nggak gimana kenal gitu ya. orangnya kayak gimana Sifatnya gitu loh, gimana gitu ya. Betul, ngelarin betul. iya kan tugas bikin kelompok kelar ya udah kayak gitu. Mungkin menurut gue kayak itu sih dimanfaatin, kayak emang ngendalin dirinya lah, terus kayak belajar sama itu sih nabung IP, menurut gue mungkin banget sih buat online ini sih. Ya itu paling harus itu. Ya Orang paling kalau udah harus. offline udah kita masuk offline di semester 5 udah mati. Udah ya, balik ke realita. Oh ya, terus mungkin ini yang terakhir sih. Jadi kayak mungkin kalau dari lo berdua tuh harapannya gimana sih ke depannya, misalnya kayak tentang perkuliahan lu nih, harapannya kayak gimana gitu. Dari lu dulu, Re. Harapan online apa ntar kalau udah offline nih? Ya boleh dua-duanya deh. Gimana gitu. Kalau harapan online sih apa ya? Menurut gue ya mungkin ya gue tahu mungkin emang susah gitu loh buat cari cara yang benar-benar efektif selama online buat belajar. Tapi ya nggak ada salahnya mungkin dari kita mahasiswa sama dosen diskusi bareng, dan dosen mungkin juga punya inovasi-inovasi baru buat ngajar mahasiswanya di selama kayak gini. Karena kan ya maksud gue kayak sayang aja gitu loh kita bayar kuliah, bayar UKT, tapi ilmu yang kita dapat cuma segitu-segitu aja. Jadi gue rasa ya harus ada sesuatu yang baru gitu. Jangan kita udah jalan setahun kayak gini, tapi ya tiap meetingnya cuma Zoom gitu doang. Nggak ada hal-hal baru yang bisa membuat pembelajaran lebih efektif gitu loh. Gue rasa entah ini dari guru SD, SMP, SMA maupun dosen harus punya sesuatu yang baru gitu loh. Yang bisa didiskusin mungkin sama siswa, sama orang tua siswa, gimana enaknya ke depannya biar bisa lebih efektif. Kalaupun misalnya offline, ya dengan masa kayak gini juga gue rasa kampus misalnya mereka memberlakukan offline tahun depan, kampus juga harus punya kebijakan yang jelas, gitu loh. Gimana sistem kelasnya, karena ya berdasarkan angka pun pandemi ini belum bakal turun dalam waktu cepat kan. Jadi harus punya kebijakan yang jelas gimana misalnya sistem. Kalau di kampus gue sendiri sih rencananya pakai sistem kloteran gitu. Kayak misalnya gue nih ganjil nih, minggu pertama gue yang masuk, minggu kedua gue gue online dari rumah, minggu ketiga gue masuk lagi, yang kayak gitu sih sebenarnya. Terus juga harus ya ada pengawasan yang ketat kan. Ya itu sih utamanya sebenarnya, gimana cara kita dan dosen bisa menemukan sesuatu hal yang baru lah kalau offline, dibanding kayak gini-gini terus ilmu kita cuma segitu-segitu aja. Dan kalau harapan gue untuk kampus sebagai PTN Badan Hukum ya, itu sebenarnya sistem kayak sekarang itu kan kayak misalnya yang kemarin yang lu bilang Bal di paralel dan KKI mau ada kenaikan UKT, dan itu juga gue rasain di kampus gue gitu loh. Kemarin sempat maba UKT mau dinaikin. Gue rasa terlihat gitu loh, bukan di Indonesia aja, tapi misalnya lo ngelihat di Ivy League yang mereka emang swasta atau di kampus-kampus lain, biaya kuliah tuh semakin lama, biaya buat belajar semakin lama semakin naik gitu. Kayak pendidikan tuh lama-lama bukan jadi suatu akses yang bisa diakses semua orang gitu, bukan jadi suatu fasilitas yang bisa diakses semua orang. Jadinya cuma orang-orang tertentu yang bisa bayar yang bisa mengakses pendidikan, tinggi buat ya kehidupan yang lebih baik juga buat mereka gitu. Kayak gue rasa komersialisasi kampus ini bukan bilang bahwa nggak boleh ada UKT naik atau apa sih, cuma
harus ada sebanding gitu loh, komersialisasi kampus dengan apa yang kita dapat sebagai pendidikan. Dan itu gue rasa yang harus ya terus dibenahi gitu loh di Indonesia, karena di masa kayak gini juga masih banyak gitu masalah-masalah seperti itu yang terlihat sangat mengkomersialisasi pendidikan lah intinya. Setuju. Kalau lu Fir gimana Fir? Harapan gue mungkin kalau buat kelas online gini sih, gue berharap dosen-dosen tuh juga ada edukasi dari orang yang berkepentingan terhadap dosen untuk gimana caranya bisa kuliah online dengan baik gitu. Karena ya yang tadi dibilang kan banyak dosen juga masih gaptek gitu, apa-apa nggak ngerti. Jadi kayak lebih ke wasting time jatuhnya. Jadi kayak misalnya mau share screen-nya susah, minta ampun, ini gimana sih itu. Jadi kayak Iya setuju. kita lebih banyak berdebat di situ ketimbang penyampaian materi. Itu juga banyak juga dosen yang kayak kita nggak usah zoom, kita cuma ke classroom aja, saya udah naruh tugas di situ kerjain gitu. Jadi kayak gue rasa itu bukan meaning kuliah yang sebenarnya, kayak lu cuma ngasih tugas terus lu kerjain gitu Kak. Kayak mendingan gue bimbel ketimbang kuliah yang ketahuan gitu kan, dikasih edukasi gitu kan. Nah, lanjut. terus juga apa ya, untuk kalau offline ya semoga sama sih kayak tadi Rehan gitu, kayak lebih protokol, semoga protokol yang diberikan kampus juga lebih jelas gitu, jadi nggak ngorbanin kita gitu sebagai mahasiswa gitu. Untuk gue sendiri sih gue belum tahu dengan pasti ya soal kebijakan dari Pancasila sendiri buat kapan offline itu belum tahu, belum ada informasi gitu dan lain-lain. Tapi yang cuma harapan gue lebih pengen offline sih ketimbang online, karena menurut gue lebih banyak apa ya, lebih banyak kita cheatingnya gitulah. Gue nggak munafik lah, banyak lah kelas-kelas yang ya udah join Zoom, udah colok headsetnya buang, kita tidur gitu. Jadi kayak ya udah nggak masuk aja gitu. Lebih banyak, jadi kayak di Zoom tuh gue lebih merasa komunikasinya lebih ke satu arah banget gitu. Karena kalau misalnya di kampus gue sekarang, kayak misalnya pelajaran-pelajaran dasar nih, mata kuliah dasar kayak bahasa Indonesia itu kan semua dapet ya, itu digabung semua, jadi udah kayak rasa webinar. Jadi kalau ada mau tanya jawab juga gue udah keburu males, karena kayak dari yang orang berapa banyak yang kayak saya bu resen gitu, kayak ya udahlah, udah hopeless banget buat nanya di situ gitu. Kayak jadi kayak udahlah dengerin orang aja nanya gini tadi jawab. Terus juga kan kadang-kadang pertanyaan kita tuh nggak tersampaikan kan, karena yang nanya biasa ya udah orang-orang yang suaranya besar tapi kayak pertanyaannya nggak berbobot aja gitu. Jadi kayak ya udah sih, sedih aja kadang-kadang gitu. Jadi enak offline sih lebih. Gitu. Iya sih, kalau gue buat harapan gue ke depannya tentang perkuliahan kita sih, gue setuju sih sama yang tadi Rehan bilang. Kalau emang kan kayak kemarin kita tahu lah ya, Pak Nadiem Makarim juga udah bilang ada kemungkinan offline gitu kan. Gue sih ya berharap ya tiap kampus itu benar-benar, bukan kampus doang ya, sekolah SMA, SMP, SD itu kayak benar-benar dipersiapin lah. Karena kayak ya emang secara data gitu kayak ya kasus di Indonesia ini masih naik terus gitu loh. Kayak kasus yang positif masih lebih banyak dibandingkan yang sembuh gitu loh per harinya. Jadi kayak mungkin menurut gue paling mungkin ya diadakannya kalau untuk kuliah mix sih ya, antara online offline gitu, atau enggak sistemnya kayak di kampus Luhan gitu kan, di gantian gitu loh. Pokoknya kayak mungkin bener sih, gue setuju sama yang Rehan bilang tadi, dipersiapin baik-baik sih. Mungkin juga ya gue sih berharapnya offline lah ya secepatnya, karena kayak ya gue kangen lah nongkrong sama temen, gue kangen lah suasana kampus gitu. Gimana? Nggak berasa kuliah lu online. Iya, kayak gue kangen banget sih kayak nongkrong karena kayak offline enak aja gitu, kayak lu capek lu bisa nongkrong malamnya sama temen gitu, lu bisa ngerjain tugas bareng dan sebagainya. Dan kalau lu bosen, lu nggak main laptop doang gitu loh, ada teman-teman lu. Iya, ya, benar-benar. Ya tidaknya lu nggak cuma main lah, lu bisa brainstorming hal-hal apa gitu sama teman-teman lu, bisa ngobrol hal-hal apa kan. Iya benar, setuju gue. Bisa ngobrol hal-hal baru gitu. Iya benar-benar setuju. Mungkin itu sih juga, mungkin ya maba juga kesian lah ya, gue kayak biar mereka bisa ngerasain gitu loh, kayak kuliah di kampus gitu, kayak udah susah-susah belajar 3 tahun, mungkin ada yang gap juga kan, ada yang pindah, ya kayak
ya perjuangannya banyak lah, mungkin biar cepet-cepet bisa ngerasain sih. Oke, berarti kelar sih pembicaraan kita di episode kali ini. Mungkin kayak sebelumnya kayak thank you banget buat lu Han sama Virial juga udah nyempetin jadi pembicara di episode kali ini. Terus juga mungkin kayak buat pendengar yang tadi pendengar gitu, kayak mungkin bisa diambil lah hikmahnya dari pembicaraan ini, karena kayak kalau misalnya lu pada kayak ngerasa capek lah gue kuliah online, gue capek lah sekolah online, kayak ya percayalah bukan sendiri nggak sih, kayak kita semua ngerasain hal itu, kayak ya nikmatin aja, nanti juga moga-mogaan secepat mungkin bakal offline lagi sih, bisa berkegiatan seperti biasa. Sama mungkin jangan lupa apa tuan? Lu dulu. Enggak sih, mungkin kayak selanjutnya ya ini bakal bukan jadi episode terakhir dari konten cerita pemuda, bakal ada episode-episode selanjutnya, jadi kayak stay tune aja kayak gitu sih. Seru bro, sumpah. Stay tune with Youth Miles bros. Oke, thank you guys. Goodbye. Thank you semua, bye. Yo, Kokun Cup.